Kalian masih ingat dengan Pak Rahmat dari cerita misteri rumah Kopel? Kali ini aku akan melanjutkan ceritanya. Narasumber untuk versi pulang atau misteri rumah Kopel season 2 masih dari Pak Rahmat. Tetapi Bu Harti pun ikut mengisi dalam kelanjutan cerita ini. Mari kita lanjutkan ceritanya dengan judul Pulang Misteri Rumah Kopel Season 2. Sewaktu kami akan pulang ke Pulau Jawa, pagelaran ketoprak yang sebelumnya akan diselenggarakan kini berjalan lancar. Di tempat tersebut aku mengobrol dengan beberapa warga. Salah satunya sebut saja dengan Pak Andi. Dan istri Pak Andi, aku panggil dengan Bu Andi. Kita mengobrol sambil ketawa ketiwi. Di sela obrolan, Bu Andi bilang kalau besok mau tinggal di rumah. Pak Andi hanya bisa diam, karena malam itu juga dia tak bisa ikut nonton ketoprak. Dan aku pun mengiyakannya. Esok harinya aku ke rumah Bu Andi. Saat itu Harti tak tahu, karena dia ada di rumah. Aku ngobrol sama Bu Andi sampai sesekali ngeledekin dia dan ternyata orangnya agak keganjenan. Malum, walau suaminya bertubuh tinggi besar, tetapi agak letoy di ranjang. Itu kata Bu Andi. Semangatku untuk main ke rumah Bu Andi agak kendor. Karena ada kabar anak tetangga Bu Andi meninggal dunia. Aku main ke rumah Pak Andi dan kita beramai-ramai membantu semua keperluan guna pemakaman tetangganya itu. Sampai sore sekitar pukul 16, akhirnya semua selesai. Karena aku merasa lelah, aku pun langsung beranjak pulang. Dan sampai ke rumah, aku langsung mandi. Celanaku yang kotor ku gantung di balik pintu kamar mandi. Sehabis mandi aku pun tidur karena tak bisa menahan lelahnya mata ini. Maghrib pun datang. Aku terbangun dari tidur karena mendengar suara yang sangat mengganggu. Aku langsung bangun dari tempat tidur dan mencari sumber suara tersebut. Suaranya seperti seseorang yang sedang memukul-mukul tiang rumah pakai kayu. Kencang dan begitu memekakan telinga. Anehnya, terkadang suara itu begitu nyaring, tetapi terkadang terdengar begitu sayup, seakan jauh. Suaranya begitu terus-menerus, dan aku rasa memang ada di sekitaran rumah. Kurang lebih setengah jam dan akhirnya aku menghiraukan suara tersebut. Aku langsung masuk ke dalam rumah dan melaksanakan salat maghrib. Tiba-tiba seseorang datang, sebut saja Pak Ahmad. Orang yang pernah aku mau pinjam mobilnya waktu Harti mau melahirkan. Sebenarnya setelah hal itu, aku dan Pak Ahmad sering jalan bareng. Karena suatu urusan bisnis kecil-kecilan sama dia. Beliau pun masuk ke dalam rumah lalu aku menyuruh beliau duduk. Karena waktu itu aku mau melepaskan pakaian sholat yang aku kenakan. Lalu kita pun pergi keluar dan duduk di teras rumah sambil ngobrol. Lalu suara tersebut kembali terdengar. Mas, siapa ya? Malam-malam begini bikin kebisingan seperti itu. Tanya Pak Ahmad. Tahu Pak, dari tadi juga seperti itu. Cuma tadi sempat berhenti. Aku udah cari-cari, tapi nggak tahu, nggak ketemu sumber suaranya. Jawabku. Ya sudah, yuk kita cari lagi yuk.
ajak Pak Ahmad. Ayo, kita cari lagi, Pak. Balasku. Akhirnya kita pun mencari lagi sumber suara yang mengganggu itu. Kita telusuri setiap pojokan dan bagian bawah rumah panggung ini. Iseng banget nih orang, gumamku. Kita terus mencari hingga sampai bagian belakang yang ada kamar mandinya. Namun anehnya suara tersebut tiba-tiba berhenti. Mas, tadi dari mana, Mas? Tanya Pak Ahmad. Tadi habis dari pemakaman tetangga anak Pak Andi. Jawabku. Emang kenapa, Pak? Tanyaku sambil memasuki kamar mandi. Ini, Mas, asalnya dari tanah di ujung celana, Mas. Mas lupa nggak cuci, kan? Jelas Pak Ahmad. Oh, gitu ya, Pak. Ucapku sambil mengambil celana tersebut dan langsung mencucinya. Lalu kita kembali ke teras dan lanjut mengobrol. Dan alhamdulillah gak ada keanehan lagi pada hari ini. Setelah kejadian malam itu, aku masih sempatkan main ke rumah Bu Andi. Dan beberapa hari berselang, akhirnya kita pulang ke Jawa naik kapal laut. Di sepanjang perjalanan aku lebih memilih mendiamkan hati dan kepikiran terus dengan istri Pak Andi. Harti terus menggendong anak kami dan aku hanya memilih diam, melamun dan masih terus memikirkan Bu Andi. Kepalaku pusing, Mas. Seru Harti. Ya sudah, nanti ku carikan obat, minta ke ABK. Jawabku dan pergi meninggalkannya. Aku naik ke atas yang awalnya ingin minta obat. Tetapi langkahku terhenti karena ada hiburan dangdutan di kapal ini. Walau perjalanan cuma 18 jam, tetapi ada hiburannya dan aku sampai lupa dengan tujuan awal. Mas. Harti memanggil. Dia menyusul naik dengan langkah sempoyongan. Aduh, ganggu saja, gumamku dalam hati. Kok nggak peduli sih? Tadi saya ke ruang petugas cari obat dan cari kamu. Rupanya kamu di sini. Ucap Harti. Namun aku hanya diam dan mengantarnya kembali duduk di kursi penumpang. Sepanjang perjalanan Harti terus menggendong sang buah hati. Aku sendiri seakan tak peduli dengan semua itu dan hanya memilih diam. Setelah beberapa tahun di Pulau Jawa, aku mendengar kabar dari keluarga yang ada di kota baru. Kalau Bu Andi meninggal dunia setelah kabur dari Pak Andi dan hidup dengan lelaki lain. Meninggalnya pun dalam keadaan hamil. 2 tahun di Pulau Jawa, aku sering begadang dan di sini banyak kejadian mistis yang aku alami. Waktu itu aku sering main ke rumah Pak Karsa, nama samaran, sewaktu beliau masih hidup. Pak Karsa dikenal sebagai orang yang pintar karena bisa menyembuhkan penyakit yang non-medis dengan perantara telur yang diletakkan di tempat yang dirasa sakit. Setelah telur ditempelkan di bagian yang sakit, konon katanya bila ada yang janggal akan terbukti. Misalkan orang yang terkena sakit kepala tak kunjung sembuh, walaupun sudah berobat kesana kemari dan sudah mencoba beberapa obat. Ujung-ujungnya orang tersebut pasti akan datang menemui Pak Karsa untuk minta bantuan. Berbagai macam orang yang datang, berbagai macam pula penyakitnya yang menurutku sangat aneh. Karena isi telur yang dipecah sesaat sesudah ditempelkan beraneka ragam. Terkadang berisi untayan padi, kadang jarum, silet, paku, atau yang lain. Dengar-dengar dari istri beliau, kalau Pak Karsa punya banyak peruangan,
Seperti kuntilanak yang salah satunya ada yang jatuh cinta sama Pak Karsa. Sampai tak mau pergi. Walau dibuang beberapa kali dan akhirnya kuntilanak itu pun terus-menerus kembali. Ada juga siluman harimau yang seringkali menampakkan wujudnya ke Bu Karsa. Namun ada satu hal lagi yang semua hal tersebut. Kekayaan keluarga Pak Karsa tidaklah berkah. Soalnya Pak Karsa sendiri masih suka main perempuan. Di kala itu, ketika aku main ke rumahnya, seperti biasa, kita ngobrol sambil minum kopi. Di sela pembicaraan ada sesuatu yang membuatku merasa tak enak hati. Mat, apa kamu mau memelihara kuntilanak? Tanya Pak Karsa membuatku terdiam beberapa saat. Enggak lah Pak. Aku gak mau melihara yang gituan Pak. Jawabku menolak dengan sedikit terbata-bata karena takut kalau beliau tersinggung. Kan lumayan, nanti kamu bisa kaya seperti aku. Rayunya. Enggak lah Pak. Saya memang suka hal yang berbau mistis. Tapi kalau sampai sejauh itu, saya sepertinya kurang berminat Pak. Jawabku memantapkannya. Oh ya sudah, gak apa-apa, ucapnya. Dengan senyuman kecut, aku terdiam dan menunduk. Bingung dengan apa yang aku lakukan dan takut kalau salah jawab dan menyinggung perasaan beliau. Entah beberapa hari berlalu, Pak Karsa pun meninggal dunia. Tetapi tak membuatku berhenti untuk main ke rumahnya. Pada suatu malam sekitar pukul 23.30-an, aku melewati area pemakaman. Tiba-tiba ada angin berhembus meniup tengkuk. Dinginnya begitu terasa dan membuat bulu kuduku langsung meremang. Detak jantung pun berdetak begitu kencang. Tiba-tiba terdengar suara yang begitu lirih, seakan berbisik di dalam hati. Aku pengen ngomong karo kowe. Suara tanpa rupa mencoba berbisik dalam hati. Aku bingung dan mencoba terus berjalan tanpa menghiraukan suara tersebut. Jangan ganggu Pak, kita sudah di alam berbeda. Ucapku karena aku merasa suara tersebut datang dari Pak Karsa. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, suaranya tak terdengar lagi. Dan aku pun melanjutkan perjalanan pulang. Bu Karsa juga bercerita kalau suaminya masih sering diam di rumah. Arwahnya penasaran, seakan tak diterima bumi. Namun bedanya arwah Pak Karsa tak kerap mengganggu warga. Tak seperti arwah penasaran pada umumnya. Di tengah perjalanan pulang, ada sesosok terbungkus kain putih yang berdiri di bawah pohon. Dia hanya berdiri terdiam, namun dari bagian bawah sampai atas, seakan ada sinar yang menyinari sosok tersebut. Pocong. Ya. Sesosok pocong tengah berdiri menghadapku. Membuat langkahku menjadi begitu ragu untuk melanjutkan pulang. Tak mungkin aku kembali ke kuburan dan mencari jalan pulang yang lain. Gumamku dalam hati. Aku mencoba untuk terus melangkah dan menganggap kalau sosok pocong di depanku tidak ada. Permisi Mbah, numpang lewat. Seruku pada sosok yang sekarang sudah begitu dekat. Sosok itu melihatku. Wajahnya begitu dekat. Hidung yang masih tersumpal kapas dan wajah gosong dengan mata melotot. Aku takut dan langsung lari tunggang langgang. Menjauhi sosok tersebut
Dan untungnya, sosok itu tak mengejarku dan baru kali ini aku benar-benar merasa begitu takut. Padahal bagiku sudah terbiasa melihat sosok-sosok seperti itu. Contohnya sosok kuntilanak yang ada di depan rumah. Karena memang di depan rumah masih banyak semak belukar yang tumbuh di pinggiran rel kereta api. Dekat situ ada gudang dan di situ juga aku sering melihat sosok kuntilanak tengah menangis. Oh iya, gudang tersebut sudah ada sejak zaman Jepang. Bangunannya masih berdiri dengan kokoh. Batu batanya berukuran besar. Tak seperti batu bata zaman sekarang. Gudang itu begitu angker. Banyak makhluk yang diam di gudang tersebut. Kebanyakan mereka arwah penasaran yang meninggal bunuh diri. Menabrakkan dirinya ke kereta api. Walau seperti itu, terkadang kita sering nongkrong di luar dengan teman. Dan ada salah satu kejadian yang membuat kami tertawa. Malam itu lagi asiknya kita bertiga ngobrol sambil ngopi. Darman, nama samaran, melihat ada bayangan putih yang mendekat. Hei kawan, lihat itu, ada seorang perempuan. Ucapnya menghentikan obrolan. Mata kita terfokus pada sosok tersebut. Sosok yang mencoba mendekat dengan kaki mengambang. Berjalan, mencoba melintas rel kereta. Sosok tersebut semakin dekat dan dekat. Dan saat tersorot lampu, dia tiba-tiba menghilang. Bukannya takut, kita malah tertawa. Karena sudah terbiasa melihat sesuatu yang tak lazim seperti itu. Kalau berani datang ke sini, jangan lihat-lihat jauh. Ayo kalau berani ke sini. Nanti tak buang kamu ke laut. Ujar Rasti, nama samaran juga, di tengah tertawanya. Dan konon katanya, di gudang tersebut juga ada sosok genderuwo yang sudah lama mendiami tempat itu. Kesukaannya membakar singkong, hingga sering sekali kita mencium aroma singkong bakar. Padahal tak ada satu orang pun, orang maupun warga yang sedang membakar singkong. Pada malam yang berbeda, seperti biasa kita nongkrong sambil tertawa. Di tengah asiknya mengobrol, kita mencium bau ubi bakar. Bau apa nih? Kalian mencium tidak? Tanya Rasdi. Bau ini pasti si Gen lagi bakar-bakaran tuh. Jawab Darman. Ya sudah, coba kita ke situ saja ya. Selaku dan kita mulai mendekati gudang tersebut. Sampai di depan pintu gudang, Rasdi menggedor-gedor pintu. Lalu kita ramai-ramai berujar. Kita singkongnya diminta. Bagi oi. Dan dibarengi dengan tertawa. Dan setelah melakukan hal tersebut, anehnya bau singkong bakar langsung hilang. Dan kita pun kembali ke tempat kita duduk-duduk. Di malam berbeda. Di saat itu kedua temanku belum datang dan aku memilih nongkrong sendirian. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundakku. Woi, sendirian aja. Jangan ngelamun. Ntar kesurupan, tempelan loh. Ujar Ikin, nama samaran, teman yang sudah lama tak pernah bertemu. Kin, sini dudukin. Pintaku. Kamu kemana aja? Lama gak kelihatan. Sambungku bertanya. Biasalah, ada proyek kecil-kecilan. Jawabnya sambil mulai duduk. Oh gitu. Ucapku singkat.
Mat, di sana ada orang yang ngaku jadi pintar dadakan. Jelas Ikin. Di mana? Tanyaku penasaran. Di sana tuh. Di sana tuh. Jawabnya sambil menunjuk arah melewati rel kereta api. Ya sudah, coba kita ke sana yuk. Ajakku. Ayo. Emang kamu tahu? Tanya balik Ikin. Ya tanya-tanya lah. Memang punya mulut buat apa coba? Tanyaku sambil tersenyum. Ayolah kalau gitu. Ayo, yuk. Balas Ikin dengan nada tinggi sambil tersenyum. Kami pun langsung berdiri dan berjalan melewati rel kereta. Ke pemukiman sebelah yang katanya ada orang pintar dadakan atau dukun dadakan. Di tengah perjalanan, aku dan Ikin mengisi waktu sambil mengobrol tak jelas. Sambil sesekali tertawa. Mat, istrimu sudah berapa? Tanyanya. 1 lah, masa 2? 1 aja nggak bisa habis. Jawabku dan kita pun tertawa. Mau nggak kamu nambah istri yang bisa bikin kamu kaya? Tanyanya. Istri apa itu? Tanyaku mengernyitkan dahi. Kuntilanak. Ucapnya. Kamu aja, aku pernah tawarin, tapi aku nggak mau. Jelasku. Kenapa nggak mau? Tanyanya. Habis, setiap kunti itu pasti langsing, nggak ada yang gembrot. Terangku. Iya, kalau gemuk gimana terbangnya? Sela Ikin. Tak terasa kita pun sampai di tempat dukun dadakan itu. Rumahnya biasa saja dan terlihat begitu sepi. Maklum, mungkin karena sudah malam. Kita pun mengetuk pintu dan tak lama keluar seseorang yang sekiranya masih sebaya dengan kita. Dia mempersilahkan kita masuk dan duduk di ruang tamu. Tanpa panjang lebar, kita pun mulai bertanya-tanya tentang ilmu yang dia dapatkan. Tanpa merasa enggan, dia pun bercerita kalau dapat ilmu lewat mimpi. Dia pun bisa tahu berbagai macam makhluk pada ruangan. Dia juga tahu akan santet dan guna-guna yang dikirim sama seseorang dan juga bisa menetralisirnya. Dari cerita sang dukun tersebut, membuat jiwa ingin tahuku bergejolak. Tanpa ragu aku menanyakan sesuatu. Walau aku merasa tak begitu yakin. Masa sih? Dalam batinku berucap. Hebat ya. Bisa ambilkan keris yang ada di rumah kopelku di Kalimantan. Tanyaku. Oh, keris yang di Kalimantan. Bisa, nanti saya coba ambilkan. Balasnya sambil memejamkan mata dan mengangguk berkali-kali. Aku menyuruh sang dukun mengambil keris itu. Karena ada tetangga yang bilang kalau pernah melihat keris di pekarangan rumah. Lebih tepatnya di bawah rumah, tepat di bawah pintu. Kerisnya bersinar menyala, lalu masuk ke dalam tanah dan menghilang. Itulah alasanku mencoba kesaktiannya dengan mengambil keris tersebut. Karena aku ragu dengan dukun dadakan ini. Jadi kapan? Tanyaku. Kasih saya waktu seminggu. Jawabnya dan tak lama pun kita pamit. Singkat cerita, seminggu telah berlalu dan kali ini aku datang bukan sama Ikin, tetapi sama ayah yang waktu itu masih hidup.
Kita pun mendatangi tempat dukun tersebut untuk menagih janji. Aku dan bapak diajak sama sang dukun untuk masuk ke dalam bilik. Di dalam bilik, kita disuruh duduk dan berzikir. Namun, zikirku berantakan dan semakin lama semakin tak jelas. Sekitar 2 jam, aku, ayah dan dukun berzikir. Namun aneh, sang dukun malah kesurupan. Dia menggeram, merangkak sambil mencakar-cakar tikar, layaknya seperti seekor harimau. Aku dan ayah kaget. Kita terdiam saling menatap. Ayah memberikan kode dengan matanya, yang mengisyaratkan agar aku bertanya. Tak lama, dia mengepakkan tangan dan mengangkatnya ke udara. Aku beranikan diri, mendekat dan melihat apa yang dukun itu pegang. Terlihat keris dengan warna kuning keemasan. Tetapi bukan itu saja. Selain keris, ada juga sebuah gada dengan warna kuning. Warnanya kayak emas ya? Tanyaku. Ini memang terbuat dari emas, dan ini adalah untukmu. Ucap sang dukun. Mbah, kegunaan gada ini untuk apa? Tanyaku penasaran. Gada ini untuk penarik rejeki dan kewibawaan. Terangnya yang masih tak sadarkan diri sambil sesekali mengeram. Takjub juga dengan hasil yang didapatkan dukun dadakan ini. Tetapi menurutku seakan biasa-biasa saja. Tak berapa lama, dukun sadar dan kita pun pulang dengan membawa gada emas dari sang dukun. Gada ini aku rawat dengan begitu hati-hati dan sering aku tetesin minyak nyong-nyong yang baunya minta ampun. Menyengat hidung, bikin kepalaku jadi pusing. Yang menarik dari gada besi kuning adalah tempatnya. Semacam peti, namun berbentuk kecil. Tetapi pas untuk dimasukkan gada besi kuning. Yang lebih menarik lagi ada ukiran hurufnya. Entah itu Arab atau Jawa kuno, aku tak tahu. Karena aku tak memperhatikannya secara detail dan hurufnya pun begitu kecil. Mas, buat apa nyimpen barang seperti itu? Buang sana, musyrik. Tegur Harti yang memergokiku waktu aku menyimpan kembali gada tersebut. Jangan marah, ini cuma buat hiburan. Jelasku dengan nada santai. Hari demi hari berlalu. Entah mengapa melihat Harti seakan melihat sesuatu yang aku benci. Aku pun menjadi perangai yang suka marah-marah tak jelas. Jangankan kesalahan yang besar. Kesalahan kecil saja aku korek hingga menjadi sesuatu yang besar. Dan membuatku ada alasan untuk memarahinya. Aku tak sadar mengapa jadi seperti ini. Apa ini gara-gara benda tersebut? Dalam diam, ayah memperhatikan gelagat mencurigakan dariku. Tanpa bilang terlebih dahulu, ayah kembali mendatangi dukun tersebut. Sebut saja Dirman. Tetapi kedatangan ayah untuk hal lain. Beliau mendatangi dukun untuk menaikkan wibawanya. Beda denganku dan beda pula dengan ayah. Karena ayah tadi diberikan gada, seperti yang aku punya. Namun beliau diberikan sebuah bolpen yang katanya bisa menambah kewibawaan. Tetapi dengan satu syarat, sering mendatangi rumah dukun Dirman untuk berzikir, dan untuk perihal ini dilarang memberitahu siapapun. Kesibukan menjadi salah satu anggota kepolisian membuatku lelah dan tak mengapa aku ingin mengajak istriku berlibur ke pantai. Tik, ke pantai yuk. Ajakku. Tapi sudah sore. Tanya balik Harti.
Gak apa-apa. Jawabku. Ya sudah, kita siap-siap saja. Dan jangan lupa dompetku dibawa ya. Pintaku. Dari rumah ke pantai, perjalanan menempuh waktu sekitar 25 menit. Pukul 5 sore, Harti mau bersiap untuk mandi. Tetapi sebelum Harti beranjak mandi, entah mengapa lampu kamar mandi jatuh dengan sendirinya. Pecah. Untung tak menimpa Harti. Mas! Teriak Harti. Iya, Ti, kenapa? Tanyaku. Ini, Mas. Tunjuk Harti ke pecahan lampu. Kamu apakan sampai jatuh begini? Tanyaku mengambil pecahan lampu. Enggak, aku apa-apain, Mas. Jatuh sendiri. Jelas Harti. Harti shock. Jantungnya berdegup kencang dan keringat dingin bercucuran. Kedua tangannya memegang bak mandi karena lemas dan butuh penyangga. Ada firasat apa? Kayak enak banget. Ucapnya dengan nada bergetar. Udah gak usah dipikirin. Nanti pulang dari pantai, aku belikan yang baru. Jelasku. Singkat cerita, kita pun berangkat dan di sepanjang perjalanan, Harti memilih untuk diam. Rupanya dia tertidur. Padahal ke pantai naik motor. Saat motor melewati posisi tidur dan Harti kaget, langsung terbangun seraya berujar. Mas, bauku kayak ada yang nepuk. Ujarnya. Namun aku memilih diam. Sesampainya di laut, Harti kembali berujar kalau dia mencium bau aroma melati yang sangat menyengat. Dari situ aku terpikirkan sama gada besi kuning yang aku simpan di dalam peti kecil dan dimasukkan ke dalam dompet. Itu dompet Mas kamu bawa kan? Tanyaku. Iya, Mas, bawa. Jawab Harti sambil mencoba terus mencari di saku celana dan tasnya. Kok nggak ada? Timpa Harti ketakutan. Apa maksudnya nggak ada? Tanyaku dengan nada marah. Iya, Mas, aku simpan di celana, tapi kayaknya terjatuh waktu melewati posisi tidur. Bela Harti. Ayo pulang. Pintaku marah dan kita kembali pulang. Sesampainya di rumah aku memarahi Harti dan tak ada setan apa sampai-sampai aku berujar. Nanti ku pulangkan kau ke rumah orang tuamu. Harti tak menjawab. Dia hanya bisa menangis. Awas aja kalau dompetnya ketemu. Aku pulangkan. Ancamku. Harti aku marahi habis-habisan. Dirasa sudah tak ada kata yang harus diucapkan. Aku kembali ke dukun itu untuk tanya perihal ini. Oh, begitu ceritanya. Balas sang dukun setelah mendengarkan ceritaku. Iya, Mbah. Apa bisa ditarik kembali, Mbah? Tanyaku. Barang ini sudah kembali ke tempat asalnya. Aku bisa mengambilnya, tapi dengan wujud yang lain. Jelas sang dukun. Selang seminggu ada tukang beca berkunjung ke rumah. Rupanya si tukang beca mau mengantarkan dompet. Akan tetapi hanya berupa dompet. Karena di dalamnya sudah tak ada isi. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Cerita berakhir di sini karena sekarang Pak Rahmat sudah tua dan tak main lagi sosial media. Untuk kekurangan cerita ini, Bu Hartilah yang mengisi. Terkadang sesuatu yang berawal dari iseng malah menimbulkan suka, dan dari suka tersebut bisa berubah seseorang menjadi benci akan sesuatu. Harus ingat di titik mana kau berasal, dan juga harus ingat pulang